Baik, kembali lagi dengan saya Albertus Tony, NPM 34190033. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal AKM. Soal AKM di sini yaitu memahami dengan kompetensi dasar, yaitu memahami bilangan cacah dengan 4 angka. 4 angka. Nah, di sini soal ini merupakan soal level 4, yaitu tingkat SMP. Nah, AKM ini adalah soal-soal yang mengenai kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita kembangkan menggunakan materi-materi yang telah kita pelajari. Nah, yang perlu kita lihat di sini saya ada 3 nomor. Yang pertama, berikut adalah rincian pengeluaran Pak Albert dalam 1 bulan yang memiliki gaji sebesar 2 juta. Nah, di sini pengeluaran rutinnya. Yang pertama, untuk rincian pengeluaran, yang pertama pengeluaran rutinnya itu 800.000, pengeluaran pribadi itu 400.000, tabungannya itu 200.000, dan lain-lainnya itu 600.000, sehingga jumlah totalnya itu 2 juta. Kemudian pertanyaan dari soal ini, berdasarkan soal di atas, berikan tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk menjawab pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Nah, kita kalau pernyataan salah kita beri tanda X, kalau pernyataan benar kita tanda centang. Oke. Kemudian pembahasan soal ini, yang pertama, kita melihat persentase dari setiap pernyataan yang ada. Kemudian untuk pernyataan pertama, besar dana tabungan adalah 10%, yang ini 10%. Nah, untuk dana tabungan, nah di sini tabungannya adalah 200.000. Nah, kenapa di sini 200.000 per 2 juta? Karena di sini biaya untuk atau rincian pengeluaran untuk tabungan adalah 200.000 dan gajinya adalah 2 juta. Maka di sini 200.000 per 2 juta kali 100%, karena kita mencari persentase persentase. Maka di sini kalau kita kalkulasikan maka hasilnya adalah 10%, maka pernyataan ini benar. Kemudian untuk pernyataan kedua, jika pengeluaran rutin mengalami sebesar 20% dari gaji yang diterima, kekurangan dapat ditutup pengeluaran lainnya sebesar 20% di sini. Nah, kalau kita cari 600.000, karena di sini untuk biaya lain-lain, 600.000 per 2 juta kali 100%, 30%. Maka dia harus membutuhkan 30%, bukan 20%, maka pernyataan salah. Pernyataan ketiga, persentase dana tabungan itu 800 per 2 juta, maka di sini 40%, maka disesuai sehingga pernyataan benar. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 2 maksudnya. Nah, soal nomor 2 di sini, ibu memiliki 5 buah roti yang masing-masing roti dipotong dengan ukuran yang berbeda. Nah, roti pertama dipotong menjadi 1/4 bagian, roti kedua menjadi 1/5 bagian, roti ketiga menjadi 1/2 bagian, roti keempat 1/3 bagian, roti kelima itu 1/6 bagian. Nah, dari kasus di atas, perhatikan pernyataan di bawah ini. Apakah pernyataan bernilai benar atau salah? Nah, pernyataan pertama, potongan roti pertama lebih besar dari potongan roti ketiga. Kemudian pernyataan kedua, potongan roti ketiga lebih kecil dari potongan roti kelima. Kemudian untuk pernyataan ketiga, potongan roti kedua lebih kecil potongan roti keempat. Kemudian potongan roti kelima lebih kecil potongan roti lainnya. Nah, di sini kita mau mengisi pada kotak kolom benar atau salah. Nah, di sini pertama kita uji setiap pernyataan. Nah, sebelum kita menguji setiap pernyataan apakah benar atau salah, maka kita mengubah dulu setiap bagian potongan roti itu menjadi bilangan, kita ubah menjadi bilangan desimal. Nah, di sini 1/4 ini kan 0,25, 1/5 0,2, 1/2 0,5, dan 1/3 itu 0,33,
roti kelima itu 1/6, maka dia 0,16. Nah, di sini kita bandingkan. Nah, potongan roti pertama lebih besar dari potongan roti kedua. Nah, potongan pertama lebih besar dari potongan roti kedua. Ya, pernyataan ini potongan pertama lebih besar. Oh ya, di sini 0,25 dengan 0,5, maka 0,5 lebih besar dari 0,25, sehingga pernyataan pertama salah. Kemudian pernyataan kedua, ya, potongan roti ketiga lebih kecil dari potongan roti kelima. Potongan roti ketiga lebih kecil. Roti ketiga lebih kecil potongan roti kelima. Maka pernyataannya juga salah karena 0,5 lebih besar 0,16. Kemudian pernyataan ketiga, potongan roti kedua lebih kecil potongan roti keempat. Potongan roti kedua lebih kecil potongan roti keempat. Iya, benar karena 0,2 lebih kecil dari 0,33. Maka pernyataan ketiga ini benar. Untuk pernyataan keempat, potongan roti kelima lebih kecil dari potongan roti lainnya. Potongan roti kelima lebih kecil potongan roti lainnya. Nah, di sini kita lihat bahwa potongan kalau kita sudah ubah ke bentuk desimal, dia lebih kecil dari roti lainnya. Maka pernyataan di sini adalah pernyataan yang bernilai benar. Oke. Jadi kita lanjut pada soal yang terakhir. Dan sini saya membuat 3 soal. Yang pertama di sini soalnya, salah satu kebiasaan masyarakat di Kiev Mananu ketika hari raya Paskah adalah membeli pakaian baru. Tabel berikut menunjukkan harga dan banyak jenis pakaian yang terjual di sebuah toko. Nah, nama barang, baju kemeja dengan 1/6 lusinnya itu harga totalnya Rp150.000. Kalau sepatu banyak dengan 0,5 lusin atau setengah lusin sama dengan Rp360.000. Nah, baju terusan itu 25% lusin sama dengan Rp270.000. Nah, celana jeans ini kan 7/12 lusin dengan harga total Rp560.000. Nah, dari tabel di atas urutan harga satuan dari yang termahal adalah A. Baju terusan, celana jeans, baju kemeja, sepatu. B. Sepatu, baju terusan, celana jeans, baju kemeja. C. Baju kemeja, sepatu, celana jeans, baju terusan. Kemudian D. Baju terusan, celana jeans, sepatu, baju kemeja. Nah, di sini untuk menjawab soal ini kita masih menggunakan cara yang pertama, yaitu di sini kita mengubah semua banyak lusin yang ada dari soal ini. Kalau 2 kemeja, kalau dari lusin kita mau ke berapa buah ini kan di sini 2 buah, kalau sini 6 sepatu. Kemudian kalau 25% dari satu lusin itu berarti 1/4 kali 12 sama dengan 3, berarti 3 buah baju terusan. Nah, di sini kalau celana jeansnya 7/6 kali 12 ini 7/12 dari 12 ini kan 7, berarti 7 celana jeans itu dengan harga 560, sehingga di sini 150/2 itu 75.000, artinya dia punya harga sebenarnya di sini 75.000. Kalau di sini 360.000 itu per 6 itu harganya adalah 60.000. Nah, di sini 270/3 90.000, 80.000. Nah, kita sudah mendapatkan harga, maka kita bisa mengurutkan, dan ternyata ketika kita urutkan, urutan dari yang termahal adalah baju terusan, celana jeans, baju kemeja, dan sepatu. Oke, baik, sekian pembahasan soal AKM dari saya, semoga bermanfaat. Nah, AKM ini juga saya gunakan sebagai hasil UAS mata kuliah belajar mata kuliah penulisan bahan ajar. Sekian dan terima kasih.